Artinya kan ketika tidak bangkrut berarti omsetnya tetap bagus. Ya ada lah Dan ya di masa masuk. pandemi jangan kemudian kita melulu menyalahkan wah pandemi bangkrut kolaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. dan pecinta setia, penonton setia Banten Podcast. Kali ini alhamdulillah telah hadir bersama saya salah satu manajer kafe, tempat-tempat kedai kopi yang lagi viral. Wah. dan yang lagi dicintai anak-anak muda. Wow. Mbak Dwi Octavia Anjani. Octavia Anjani. Betul sekali. Biasa Halo. dipanggil Dwi. Iya. Oke, Mbak Dwi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Di masa pandemi Sudah Mbak Dwi sempat sehat. Udah berapa kali kena? satu kali kena. Oh, nah, dan Sudah- sekarang udah sudah. di swab. Udah aman lah, udah sehat. Alhamdulillah udah sehat. Udah berapa lama sih, Mbak? Apanya? Masuk di Kopi Dari Hati ini? Kalau mulai bergabung di Kopi Dari Hati dari Desember. Tapi kalau untuk Kopi Dari Hati khusus Kelapa II baru dari Maret. Mbak Wi, apa yang membuat Mbak Wi pas masuk pas pandemi? Ya karena tempatnya baru buka pas pandemi. Kayaknya gitu sih. Iya. Jadi orang di masa pandemi Aha. lagi sulit ekonomi, Kopi Dari Hati malah buka. Buka. Yang di Ciceri baru buka Oktober 2020, itu pertengahan pandemi. Menarik nih. Ini menarik. Orang lagi masa pandemi, Kopi Dari Hati malah buka. Buka. Berani amat ya. Iya. Dan Mbak Wi masuk manajer Posisinya sebenarnya marketing outlet. marketing outlet. Betul. Berani terima tantangan itu berarti. Ini kan pasti target untuk penjualan kan? Iya, betul banget. Ya berani sih, karena posisinya juga sudah mempertimbangkan banyak gitu. Dimana di Oktober 2020 tuh orang-orang udah mulai agak boring sama situasi awal-awal COVID gitu ya. Kan COVID tuh awal 2020 ya kalau nggak salah tuh. Jadi di Oktober tuh orang udah mulai agak gimana. Jadi banyak kayaknya yang bakal melakukan pembelian sama produk kopi via online. Jadi kita masih berani karena masih banyak cara buat jualannya. Jadi waktu itu ngejar omset online penjualannya. Betul. Waktu awal-awal buka kita masih kayak gitu. Tapi ternyata di awal-awal tahun nolong banget, dan ternyata nggak seburuk itu kok untuk Kopi Dari Hati. Karena mungkin posisinya juga ya. Karena kalau Ciceri kita deket di pusat keramaian di Bundaran. Jadi itu kayaknya jadi salah satu pertimbangan dari owner untuk berani buka kedai kopi di tengah-tengah pandemi. Oke, coba kita tampilkan dulu Oke. Kopi Dari Hati yang dikelola Mbak Wi. Oke. Ini yang Kelapa II. Ini video grand opening Kelapa II Serang. Kelapa II. Iya. Tempatnya cakep ya. Iya Pinggir dong. jalan. Pinggir jalan. Kalau masuk dari Pandean, Ke kanan dari salah satu salah satu lampu merah pertama. Belok kanan. oh pas grand opening bulan Iya. apa nih? Maret. Maret 2021. Iya. Masya Allah, keren ya. Orang pandemi dia opening. Nah, tapi tetap prokes kan. Ini santunan. Iya, karena waktu itu Ini kita owner. Ibu Haji. Sekeluarga Bapak? besar. Bapak siapa? Itu ownernya. Sebenarnya itu salah satu kawan ownernya tadi yang gunting, tapi samping kiri ownernya. Orang Jakarta apa orang mana ownernya? Orang Serang asli kok. Orang Selang. Orang Serang asli. Nah, ini chefnya. Asik. Ini baristanya. Jadi kita kenalin satu-satu. Iya. Nah, ini kasirnya, ini servisnya. Iya. Ini ownernya. Oh, Gitu. masih muda ya? Masih muda banget. Masih Iya, muda iya, banget. iya. Oke. Yeay. Kopi Dari Hati. Kelapa II Serang. Apa sih Kopi Dari Hati itu? Maknanya? Apa ya maknanya? Gak tahu sih, soalnya itu yang buat owner ownernya? franchise-nya. yang ada di tanggung jawab Mbak Wi adalah target. Iya. Bagaimana itu menjadi ramai pengunjung. Betul banget. Tentunya omset juga meningkat. Betul banget. Pertama masuk di yang di Ciceri. Betul. Yang di Ciceri ya. Betul banget. Bagaimana ketika masuk di pengelolaan itu?
Oke. Masuk di Desember 2020 dan waktu itu kondisinya sudah 2 bulan berjalan dari Oktober. Omsetnya masih segitu-gitu aja. Let's say masih jauh lah dari yang ditargetkan sama owner. Jadi waktu itu akhirnya gimana ya? Berusaha bikin event-event di mana misalkan pandemi kayak lagi nggak terlalu hype banget, lagi turun, kita buat gitu waktu itu. Terus sudah mulai kayak gencar-gencar sosial media, gencar-gencar promo, jadi biar ada kenaikan. Waktu itu dikasih 3 bulan dan alhamdulillahnya di Januari itu udah mulai nyampe target. Jadi ketika dipindahin ke Kelapa 2 itu udah jauh di atas target yang ditentuin awalnya. Gitu sih sebenarnya. Karena ini namanya kopi dari hati. Sebenarnya selain kopi dari hati, ya, apa saja yang disuguhkan? nah ini banyak banget orang yang kayaknya masih belum hafal karena di sosial media kita, terutama di Instagram lah, platform itu banyak banget yang nanya, Kak ini tuh ada makanannya nggak sih? Kak ini tuh ada makanannya nggak sih? Nah ini sekalian ngasih info, di kita tuh banyak banget makanannya. Makanan ringan atau makanan nasi gitu? Bedanya ini, kalau di Ciceri kekuatannya adalah makanan-makanan berat. Jadi kayak nasi, terus pasta kayak gitu. Bahkan sampai mie instan gitu-gitu tuh ada. Sampai ayam kayak gitu-gitu kalau di Ciceri. Geprek, Iya gitu-gitu ada lah. Di Ciceri itu ada. Dan itu tuh malah jadi kekuatannya untuk Ciceri. Jadi orang-orang makan siang tuh yang milih ke Ciceri itu ya karena banyak banget makanannya. Tapi kalau untuk di Kelapa 2 karena kita benar-benar konsentrasiin ke kopinya nih, karena kita juga semua kebetulan para penyuka kopi. Jadi kita lebih konsentrasi ke kopi sama makanan ringan aja. Kalau gitu. yang menjadi menu unggulan dari makanan ya? Dari makanan. Makanan dulu. Kalau makanan sih sebenarnya standar. Kalau di Ciceri kita ada namanya spaghetti carbonara, itu best, atau enggak beef black pepper itu best. Nasi beef black pepper gitu, hot plate dia, itu benar-benar bagus lah penjualannya di Ciceri. Kalau di Kelapa 2 kita cemilan sih, dan yang paling ininya kayak pisang bakar coklat keju, pendamping kopi totally. Dan kebetulan sekalian informasi, besok jangan lupa datang. Kita mau launching menu baru. Apa namanya? Chicken wings sama moza spring roll sama fake spring roll. Diundang nggak kita nih? Adalah. Kalau itu makanan, kalau kopi, apa yang menjadi kopi menjadi favorit itu menjadi best tadi? Nah ini boleh dipegang nih, boleh lah ya. Ini kopi dari hati ini yang paling banyak penggemar. Paling banyak suka. Ini es kopi susu gula aren. Orang-orang itu kan sekarang lagi hype banget gula aren. Nah, namanya di sana namanya es kopi susu gitu. Dan itu udah gula aren. Namanya dikocok. Dibalikin aja nggak sih, gitu. Dibalikin aja. Nanti kan dia udah ke tengah nih. Kalau udah di tengah baru bisa diginiin. Jadi lebih gampang. Gitu. Jadi nggak usah dikocok banget gitu. Dibalikin biar gulanya turun. Nanti dari tengah-tengah. Oke, kita cobain. Oke, boleh. Sambil minum nggak apa-apa ya. Makasih ya, Wih, udah bawain. Kita bisa menikmatin. Oke, selanjutnya karena ya sambil diminum. Di tengah pandemi kemarin kan PPKM darurat, Mbak Wi. PPKM darurat itu di bulan 2 bulan ke belakang kalau nggak salah. Iya, betul banget. Mbak Wi tutup atau tetap ikut? Cuma nerima pesanan online. Iya, karena tempatnya? Kalau tempatnya kita nggak terima dine in, nggak boleh. Closing, ditutup banget, tutup. Nggak boleh ada yang datang. Jadi kalaupun ada Gojek ya cuma Gojek aja. Nggak boleh. Pengunjung yang datang masuk itu nggak bisa. Take away, jadi bolehnya dibawa pulang. Gitu. Jadi nggak terima makan di situ. Apalagi waktu KDH Kelapa 2 itu sempat ada kena juga salah satu krunya, termasuk aku. Jadi kita sempat tutup sekitar 2 minggu. Rugi nggak sih di masa pandemi yang apalagi PPKM darurat? Wah, banget sih. Omsetnya turun drastis kali ya? Ngaruh banget. Bahkan cuma nggak nginjek 20% dari yang seharusnya. Waktu bulan Juli kalau nggak salah. Omsetnya turun drastis. Juni. Nggak gulung tikar juga sangat luar biasa ya? Iya, nggak itu bangkrut juga luar biasa ya? Iya sih, bener. Itu udah lumayan lah menurut kita. Nah ke depan optimis nggak
ini bisa menjadi, karena tempat-tempat tongkrongan kopi-kopi ini banyak banget ya. Betul banget. Di Kota Serang lagi apa ya, lagi lucu-lucunya kalau bahasanya, muncul lagi lagi menjamur. Lagi menjamur. Nah ya gitu. Optimis ya. Tetap Optimis membangun Kopi Dari Hati biar dicintai. Wah, optimis sih karena kita punya pasarnya sendiri-sendiri nggak sih? Karena kayak yang daerah Kaujon ya, orang-orang Kaujon rata-rata, atau mungkin baristanya circle-nya ini ya datang circle-nya. Kalau kita punya circle ya nanti datang circle kita juga. Jadi sebenarnya setiap kedai kopi yang buka di Serang kayaknya punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya jelas optimis lah, bisa lah. Targetnya, target pengunjung itu kan punya target apa? Iya. Remaja? Enggak. Kebetulan karena kita posisinya satu pelataran, maksudnya gimana? Satu lahan parkir sama resto Cibiuk. Kebetulan itu salah satu punya owner kita juga. Jadi kita tuh segmentasinya nggak cuma remaja. Jadi kita dari remaja, dewasa, bahkan anak-anak pun masuk. Karena sekarang kita udah punya menu baru juga. Menu barunya itu series dari susu kedelai. Terus pakai buah-buah seger kayak mangga, stroberi, itu bisa. Jadi anak-anak tuh suka. Anak-anak suka boba. Kita punya boba juga. Untuk yang tua-tuanya, untuk yang dewasa kita punya kopi yang biasa dijual ya, kayak americano kita ada. Bahkan americano kita tuh laku banget karena mungkin salah satu signature yang enak juga. Terus untuk yang penyuka manis kita punya hazelnut yang masuk juga gitu. Dan kita tuh bisa by request gitu loh, kayak misalkan Mbak less ice atau less sugar, atau Mbak banyakin gulanya, itu bisa gitu. Jadi ramah buat hampir semua segmen ya? Gitu, all segmen. Betul banget. Kita juga ruangannya nggak cuma outdoor, jadi ada indoor yang full AC, terus ada outdoornya juga. Bahkan untuk para pekerja gitu yang mau meeting sama teman-teman kantornya, kita punya ruang meeting di sana. Oh, ada ruang meetingnya? Ada di lantai 2 gitu. Di Ciceri, di Kelapa 2 itu dua-duanya ada tempat meetingnya. Itu kalau yang mau meeting di sana kuotanya berapa orang? Kalau di Ciceri posisinya sebenarnya 25 kapasitasnya. Betul, tapi karena pandemi nggak bakalan bisa dipadetin. Sama kayak di Kelapa 2 juga 25, karena pandemi kita nggak bisa padetin. Paling maksimal 10 lah. 10 ya? Untuk jaga jarak aja gitu. Tapi enaknya kita tuh kayak punya fasilitas apa sih namanya? Yang buat ngegedein layar tuh. Infocus. Nah, kita tuh udah punya itu, udah include semua. Musola, toilet itu semua kita udah ada sediain sendiri. Jadi nyaman lah ya buat pengunjung ya. Betul banget. Apalagi kalau di bawah kita ada sofa. Jadi kalau mau yang bawa bayi bisa di sofa gitu. Untuk yang itu bayarnya? Kalau untuk meeting room kita 50.000 per jam. Meeting room aja per jam. Tempat itu? Meeting roomnya aja. Kalau di bawah ya yang penting makan di kita lah. Sebenarnya gitu. 50.000 per jam tempatnya? Tempatnya. Emang masih enak ya? Harga ya? Iya, masih harga murah. Dan itu full AC? Full AC, musola dan toiletnya di atas. Jadi nggak perlu turun, nggak perlu kemana-mana. Itu meeting di sini tinggal ke situ doang. Enak lah pokoknya. Tapi yang membuat saya menjadi inspirasi ini kan, Banten Podcast ini selain juga menyampaikan informasi, juga memberikan inspirasi buat generasi muda, mengajak biar tidak terpuruk, biar tidak down. Yeah. Nah ini buktinya ada kok, Kopi Dari Hati. Dia tetap buka, dia tetap ada, dia tetap omsetnya juga berani tampil mungkin. Artinya kan ketika tidak bangkrut, berarti omsetnya tetap bagus. Ya ada lah ya. Dan di masa pandemi, jangan kemudian kita melulu menyalahkan, wah pandemi bangkrut, kolaps. Ada berapa karyawan? Ada di sekarang di 2 tempat, berarti totalnya 8 atau 9 barista itu. Iya, sama barista sama chef. Udah lumayan dan tetap berdiri tangguh gitu di masa pandemi. Jadi jangan menjadi alasan lah ya bahwa ternyata masih ada kok celah-celah. Masih bisa diusahain lah. Masih bisa diusahain. Iya. Mungkin bisa berbagi salah satu tips biar tetap move on gitu anak-anak muda. Biar tetap ngerasa semangat di tengah-tengah pandemi kayak gini. Pertama, sekarang kan kita udah era digital, jadi banyak yang bisa dimanfaatkan
dengan satu handphone yang kalian punya, ya banyak sosial media di sana, kalian bisa ngelakuin apapun di sana, bahkan kerja dari rumah memanfaatkan satu handphone juga bisa. Jadi jangan ngerasa karena sekarang pandemi, wah ini kacau deh, terus nyalahin situasinya terus-terusan. Pokoknya celahnya tuh pasti selalu ada. Yang penting manfaatin semua yang kalian punya di rumah. Satu handphone aja itu udah cukup untuk tetap bertahan di masa-masa pandemi kayak gini. Satu lagi saya lupa. Apa? Bagaimana bertahan? Misalkan bagaimana Mbak Wi memposisikan? Udah banyak nih kopi-kopi dari hati yang lainnya, yang nggak mesti kita sebut. Sangat banyak. Bagaimana membangun rasa percaya diri bahwa ini tetap bisa kopi dari hati tetap bertahan dengan teman-teman owner kopi yang lain? Kesini apa kesini nih? Iya, apa? Jadi satu, tetap cari inovasi-inovasi baru, perbaharui terus menu-menu minuman, makanan yang kita jual ya. Kan kalau di sini kita kan geraknya di minuman sama makanan. Terus cari inspirasi baru supaya orang tuh nggak bosen. Pertama itu nggak bosen, jadi bisa terus datang lagi. Terus jaga kekompakan tim aja, jangan ngerasa karena waduh ini pandemi kita punya kebutuhan akhirnya ngerasa tinggalin sendiri atau gimana, karena kita saling pegangan sih gitu, saling pegangan. Kalau misalkan kita harus turun ya kita turun bareng-bareng, tapi kita harus bisa naik lagi bareng-bareng, kita pegangan satu sama lain gitu. Antara kru di dalam kopi dari hati itu dan sendiri. Ownernya sangat kuat berarti itu ya. Iya, ownernya juga terus tetap kayak pasti bisa gitu. Jadi kita besok pun salah satu upaya kita ngeloncengin menu baru. Jadi intinya inovasi terus-terusan, jangan ngerasa stuck di situ aja, karena banyak, apalagi sekarang kan kopi atau makanan-makanan kayak gitu lagi disukai banget sama remaja, pasti banyak yang pengen mereka explore. So kita sebagai penyedianya harus lebih inovatif lagi. Dan sekarang udah mulai stabil ya omsetnya? Lagi growing, kayak lagi berusaha naik gitu. Belum sesuai ya, belum sih, masih belum, kita juga masih jauh banget sebenarnya dari kata stabil, tapi masih terus-terusan berusaha untuk growing. Gitu. Mbak Wi, makasih sudah hadir dan berbagi cerita di masa pandemi sebagai manajer pemasaran di Kopi Dari Hati. Dan ini menjadi sebuah kisah inspiratif bahwa Kopi Dari Hati malahan buka 2 cabang. Tadinya udah berdiri 1, kemudian di masa pandemi dia malah berdiri lagi, membuka cabang satunya lagi. Betul. Itu kisah yang ingin kita ungkap di sini, bahwa ternyata tetap bisa bertahan gitu. Betul. Dan sangat walaupun di tengah PPKM darurat kemarin. Demikian sahabat Banten Podcast, bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk terus berjaya. Oke.